Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan ngebahas video yang menarik karena aku mau ngasih tips ke kalian gimana cara memilih jurusan kuliah yang tepat. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, di sini aku punya 4 tips, dan tips yang pertama yang harus kalian perhatiin saat kalian mau memilih jurusan yaitu cita-cita. Kenapa cita-cita? Karena kalian mau jadi apa di masa depan, kalian cita-cita jadi apa di masa depan itu ditentuin oleh kalian saat kuliah. Contohnya aku dulu pengen banget jadi guru. Nah, karena aku pengen jadi guru, maka jurusan yang aku pilih di kuliah itu harus jurusan yang bisa mendidik aku untuk menjadi guru. Maka, aku memilih jurusan yang berbasis pendidikan. Lalu selanjutnya aku menspesifikasi lagi jurusannya. Contohnya, kalau kalian mau jadi guru di SD, maka kalian bisa memilih jurusan pendidikan guru SD atau disingkatnya PGSD. Nah, kalau aku dulu pengen jadi guru bahasa Inggris, maka jurusan yang aku pilih itu pendidikan bahasa Inggris. Tapi kalau kalian mau jadi guru itu nggak mesti harus ada jurusan yang berbasis pendidikannya, karena ada beberapa jurusan yang memang nggak ada di jurusan pendidikan. Contohnya kalau kalian minat di bidang ekonomi, akuntansi, itu kan nggak ada pendidikan ekonomi atau pendidikan akuntansi, maka kalian boleh kalau kalian pengen jadi guru ekonomi atau guru akuntansi, kalian boleh memilih jurusan ekonomi atau akuntansi. Lalu nanti kalau kalian udah lulus, kalian bisa ikut program pelatihan guru. Nah, setelah itu kalian bisa deh jadi guru. Selanjutnya, tips yang kedua yaitu minat dan bakat. Jadi, ketika kalian mau memilih jurusan kuliah, kalian pastikan mengetahui apa minat dan bakat kalian. Jadi, apa itu minat? Menurut Harlock, minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan ketika mereka bebas memilih. Sedangkan kalau bakat, menurut Howard Gardner, kepandaian yang dimiliki oleh seseorang sejak mereka lahir. Tapi bakat ini akan muncul ketika diasah. Nah, ketika kalian memilih jurusan, kalian harus mengetahui apa minat dan bakat kalian. Contohnya, aku dulu minat banget di bidang bahasa Inggris. Aku minat banget untuk mempelajari hal-hal yang berbau bahasa Inggris karena aku suka bahasa Inggris. Tapi ternyata bakat aku di bidang bahasa Inggris itu nggak sebagus itu. Jadi kalau kalian mempunyai minat dan bakat yang berlawanan atau yang berbeda, itu kalian bisa memilih minat. Kenapa? Karena bakat itu bisa diasah, sedangkan untuk menumbuhkan minat itu sulit. Sebagai contohnya gini, kalian itu misalnya punya bakat di bidang hitung-hitungan atau matematika, sedangkan kalian itu nggak minat untuk mempelajari matematika, kalian lebih minat di bidang sejarah, kalian lebih minat untuk mempelajari hal-hal yang berbau sejarah. Nah, terus jurusan apa yang harus kalian pilih? Kalian boleh memilih jurusan yang berbau sejarah. Karena apa? Karena kalau kalian punya potensinya di bidang matematika, sedangkan kalian nggak minat, nanti saat perkuliahan kalian akan mudah bosan dan jenuh saat mempelajari matematika karena kalian nggak suka dengan matematika. Kalian itu nggak punya motivasi untuk mempelajari hal yang tidak kamu sukai ini. Itu jadi aku pun dulu gitu. Jadi aku memilih apa yang aku minati daripada apa yang aku bisa. Jadi kesimpulannya, kalian boleh memilih jurusan yang kalian minati. Karena apa? Karena bakat itu bisa dilatih, sedangkan untuk membangun minat itu sulit. Nah, dengan catatan kalau kalian memilih jurusan yang kalian minati, kalian harus survive. Contohnya, aku dulu minatnya di bidang bahasa Inggris, tapi karena bakat bahasa Inggris aku itu nggak bagus, maka aku harus benar-benar survive untuk mengejar ketertinggalan aku di pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, tips yang ketiga yaitu kalian setelah memutuskan mau memilih jurusan apa, kalian harus mencari informasi sebanyak mungkin tentang jurusan yang kalian pilih. Contohnya, kalau kamu mau memilih jurusan psikologi,
maka kamu harus tahu jurusan psikologi itu akan mempelajari apa aja. Kalian bisa nanya ke kakak kelas kalian atau orang yang bisa kalian tanyai, atau kalian juga bisa mencari di Google loh. Contohnya kalian ketik aja apa itu jurusan psikologi. Nanti Google menjelaskan apa itu jurusan psikologi, pelajaran yang akan kalian pelajari nanti saat di kuliah. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu informasi jurusan yang kalian pilih. Nah, nanti saat perkuliahan kalian mempelajari mata kuliah tentang psikologi, tapi ternyata ada mata kuliah yang kalian nggak sukai karena nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Maka sebaiknya kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang jurusan yang kalian pilih. Nah, lalu tips dari aku juga, kalian siapkan 3 jurusan yang kalian minati, karena untuk menjaga-jaga kalau nanti kalian tidak diterima di salah satu jurusan yang kalian minati. Untuk tips yang terakhir, yang keempat, yaitu kalian harus mencari tahu jalur seleksi apa yang akan kalian ikuti untuk jurusan yang kalian pilih. Contohnya, beberapa hari lalu itu ada yang nge-DM aku, ada yang pengen daftar di jalur seleksi UMPTKIN dan dengan jurusan akuntansi. Nah, sedangkan jurusan akuntansi itu tidak bisa daftar jalur seleksi UMPTKIN. Jadi kalian harus mencari tahu jalur seleksi apa yang bisa kalian ikuti di jurusan yang kalian pilih. Jadi jangan sampai jalur seleksinya itu udah keburu tutup sedangkan kalian belum mendaftar di jurusan yang kalian mau, di jalur seleksi yang kalian mau juga. Oke, jadi itu dia keempat tips memilih jurusan dari aku. Semoga dapat bermanfaat. Thank you for watching and see you on next my video.